Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Pena Jilid 4D tema 8 dengan judul Daerah Tempat Tinggalku. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk melihat video sebelum dan sesudahnya, halamannya silakan dicek di kolom deskripsi. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku Bu Pena Jilid 4D tema 8 halaman 4. Di halaman 4 ini ada, ayo bacalah cerita asal mula Kemuning berikut. Ayo belatinya ada di halaman 6 ya adik-adik ya. Nomor 1, apa tema yang digunakan dalam cerita asal mula Bunga Kemuning? Jawabannya adalah awal mula bunga kemuning. Nomor 2, latar tempat apa saja yang terdapat dalam cerita tersebut? Jawabnya adalah lingkungan kerajaan dan hutan. Nomor 3, apa pesan raja pada para putrinya sebelum pergi ke negeri seberang? Jawabnya adalah meminta putrinya untuk hidup rukun, tetap rajin belajar, dan mengerjakan tugas mereka masing-masing. 4. Bagaimana sifat Putri Kuning dalam cerita asal mula Bunga Kemuning? Jawabannya adalah baik hati, rajin, dan amanah. Nomor 5. Mengapa Putri Hijau merasa iri kepada Putri Kuning? Jawabannya karena Putri Kuning mendapat hadiah kalung berwarna hijau yang sesuai dengan nama Putri Hijau. Kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman 7. Ada ayo berlatih IPA. Nomor 1, kelompokkan aktivitas-aktivitas berikut yang menunjukkan gaya berupa dorongan atau tarikan. Oke, nomor 7 yang merupakan gaya dorongan itu adalah huruf A, B, D, E, H, J, L, M, N. A. Mengayuh sepeda. B. Menekan tombol televisi. D. Membuat mobil mainan dari plastisin. E. Melempar bola basket. H. Melontarkan anak panah. J. Mengetuk pintu. L. Mendorong mobil. M. Menendang bola. Dan N. Memotong kue. Itu semuanya adalah gaya berupa dorongan. Yang tarikan adalah C, F, G, I, K, O. C. Menggulung benang layang-layang. F. Mengerek bendera. G. Mengangkat meja. I. Mengangkat kursi. K. Mengangkat ember. O. Membuka halaman pada buku. Nomor 2, tuliskan perbedaan gaya berupa tarikan dan gaya berupa dorongan pada suatu benda. Jawabannya adalah nomor 2, gaya tarikan membuat benda menuju ke arah pemberi gaya, sedangkan gaya dorongan membuat benda menjauhi dari arah pemberi gaya. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Lanjut ke nomor 3, perhatikan kedua aktivitas berikut. Ini ada yang menarik meja, ada yang mendorong meja. Gaya apa yang digunakan sehingga membuat benda-benda pada aktivitas A dan B bergerak? Jawaban nomor 3 ini adalah gambar A gaya tarikan, gambar B gaya dorongan. Kalau sudah, kita lanjutkan ke muatan SBDP halaman 8. Kinerja praktik, buatlah kelompok 3-4 siswa, carilah 10 judul lagu daerah dan daerah asalnya, kemudian cari temponya. Oke, yang pertama judul Bungong Jumpa dari Aceh, jenis temponya andante, arti temponya sedang. Kemudian ada Butet dari Sumatera Utara, temponya andante, artinya sedang. Ayam Den Lapeh dari Sumatera Barat, moderato, artinya sedang. Soleram dari Riau, temponya andante, artinya sedang. Kemudian Dendang Nelayan dari Kepulauan Riau, temponya largo, jawabnya artinya lambat. Kemudian Selendang Mayang
dari Jambi, tempo andantino, artinya sedikit cepat. 7 kicir-kicir dari Jakarta, temponya moderato, artinya sedang. 8 es lilin dari Jawa Barat, temponya moderato, artinya sedang. Gambang guling nomor 9 dari Jawa Tengah, andante, artinya tempo sedang. Nomor 10 re ayo re, Jawa Timur, temponya allegro, artinya cepat. Kalau sudah, kita lanjutkan ke muatan masih SBDP, yaitu ayo berlatih. Perhatikan lagu ampar-ampar pisang berikut. Pertanyaan nomor 1, nyanyikan lagu ampar-ampar pisang dengan tempo yang tepat. 2, nyanyikan bersama teman-teman sekelasmu. 3, tandailah bagian penggalan lagu berikut yang dinyatakan dengan cepat dan lambat. Kalau yang saya lingkari berarti artinya cepat ya adik-adik ya. Ini, dan ini. Satu lagi, ini dia. Sedangkan yang saya kotakin artinya lambat, yaitu ada satu aja seperti ini adik-adik. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Kalau sudah, kita ke halaman 11 adik-adik. Di halaman 11 ini ada ayo berlatih kinerja praktik bahasa Indonesia. Adik-adik disuruh milih antara teks 1 dan teks 2. Dan saya pilihnya adalah teks 2. Kemudian yang B, tentukan jenis teks fiksi yang dipilih oleh kelompokmu. Jawabannya adalah jenisnya legenda. C, tuliskan hasilnya seperti kolom berikut. Teks. Ada pertanyaan teks, tokoh, jenis teks. Oke. Teksnya adalah teks yang kedua. Tokohnya adalah Sangkuriang Dayang Sumbi. Jenis teksnya adalah legenda. Penjelasannya adalah legenda adalah jenis cerita yang berisikan asal-usul suatu peristiwa atau suatu tempat. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Kemudian kumpulkan dengan gurunya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke kinerja praktek IPA halaman 13. Adik-adik diminta untuk memberikan sebuah aktivitas dan cara kerja otot bekerja dan akibat gaya tersebut. Ada di sini adik-adik. Yang pertama sudah ada di buku ini, yaitu Jonas dan Adi memindahkan posisi meja di kelas. Cara gaya otot bekerja, kedua tangan memegang tepi meja lalu mengangkat kaki meja. Akibat gaya, meja yang semula diam kemudian bergerak karena pengaruh gaya otot dan tangan. Ini masih ada aktivitas 2, 3, dan 4. Oke, aktivitas yang kedua adalah menyalakan lampu. Gaya yang dipakai gaya otot yang dipakai prosesnya adalah jari menekan saklar lampu. Akibatnya adalah lampu menyala. Kemudian, kegiatan yang nomor 3, menghapus papan tulis. Kerja ototnya adalah tangan menggosokkan penghapus ke papan tulis. Akibat dari gaya tersebut adalah tulisan di papan tulis terhapus. Kegiatan nomor 4, membuka pintu kulkas. Kerja ototnya adalah tangan memutar gagang pintu ke arah bawah dan mendorong pintu. Akibatnya adalah jawabnya ini, pintu terbuka. Lalu nomor 2, kumpulkan ya adik-adik. Sekarang lanjut ke halaman 15 IPS. Pertanyaannya, diskusikanlah dengan teman sebelahmu mengenai berbagai jenis pekerjaan sesuai dengan lingkungan. Oh, di sini ada 4 ya, ada 6 ya adik-adik ya. Baiklah, nomor 1 sudah ada di buku. Contohnya adalah petani, lingkungan tempat kerjanya adalah pedesaan di dataran rendah. Alasan jenis pekerjaan adalah masih banyak lahan sawah di kebun. Nomor 2 sampai nomor 6 ada di sini. Nomor 2 yaitu nelayan. Ini apa nih? Lingkungan tempat tinggalnya. Nelayan, lingkungan tempat tinggalnya ada di pesisir pantai. Kemudian alasannya adalah untuk menangkap ikan. Yang ketiga, kegiatannya adalah pangkas rambut. Ada di mana? Di perkotaan juga ada, di pedesaan juga ada. Apa alasan kerja tersebut? Untuk merapikan rambut pelanggan. Kemudian
Nomor 4, pedagang bakso. Ada di perkotaan, ada juga di pedesaan. Alasan jenis pekerjaan tersebut adalah memenuhi kebutuhan pangan. Nomor 5, penjual jamu. Ada di daerah pedesaan. Alasan pekerjaan menjual jamu adalah mendukung kesehatan masyarakat. Yang terakhir nomor 6, guru. Terdapat di mana? Di desa atau di kota. Alasannya apa menjadi guru? Untuk mencerdaskan generasi bangsa. Kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman 17. Di halaman 17 ini ada muatan bahasa Indonesia. Silakan adik-adik baca dulu sebuah teks yang berjudul Timun Mas. Jika sudah dibaca, nomor 2, buatlah tabel yang berisi tentang tokoh yang berperan, watak, sifat tokoh, dan peristiwa. Ini adik-adik sudah saya bikinkan di sini adik-adik. Tokohnya Mbok Sarni, wataknya penyayang, peristiwanya adalah Mbok Sarni bertemu raksasa ketika di hutan. Kemudian tokoh yang kedua adalah raksasa, wataknya adalah pemarah atau jahat, peristiwanya adalah raksasa mengejar Timun Mas. Kemudian ada Timun Mas, wataknya pemberani dan baik. Peristiwa adalah Timun Mas berlari agar tidak ditangkap oleh raksasa. Dan yang terakhir adalah petapa. Petapa ini wataknya mau menolong. Peristiwa yang terjadi pada petapa memberikan 4 bungkusan kecil. Kemudian kalau sudah nomor 3, mana tadi? Catatlah amanat yang terkandung di dalam cerita tersebut. Amanatnya ada beberapa ya adik ya. Amanat yang pertama adalah sayangilah orang tuamu. Yang kedua, sukalah menolong. Dan yang ketiga, bersyukur kepada Tuhan. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya. Di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengisi buku Bupena Jilid 4D tema 8 Daerah Tempat Tinggalku. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.